Bapak, kami berterima kasih atas hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui online, dan juga Tuhan ambil waktu ke depan ini kami serahkan dalam kuasa nama-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang tidak terbatas dapat menjamah seluruh daripada pemirsa, daripada penonton ibadah online ini, dan memberikan pengertian-pengertian yang baru dan juga hikmat-hikmat yang baru pada semua yang menonton ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Senang bisa bertemu kembali dengan saudara. Dan saya berdoa supaya saudara semuanya dalam keadaan sehat dan damai sejahtera, dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, hari ini saya memberikan tema khotbah minggu ini adalah Will I Survive Another Day? Apakah saya bisa bertahan satu hari lagi? Perkataan itu, pertanyaan itu mungkin yang banyak ditanyakan oleh orang-orang di masa-masa pandemi seperti ini. Karena masa pandemi COVID-19 ini, saudara, memberikan sebuah ketidakpastian, uncertainty, di mana kapan ini akan berakhir, kapan ini akan selesai, yang dimana satu kata yang digunakan untuk mendefinisikan pandemi ini adalah krisis, saudara. Krisis. Dimulai daripada krisis kesehatan, pada saat virus itu berkembang, akhirnya manusia tidak boleh beraktivitas secara normal. Lalu menuju kepada krisis ekonomi di mana bisnis semuanya pada melambat, sehingga seperti kita ketahui bisnis tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Lalu tahap yang ketiga adalah krisis keuangan, di mana banyak orang yang sudah mulai struggle atau sudah mulai berusaha untuk memenuhi kebutuhan keuangannya hari demi hari, saudara. Sehingga apa yang dikatakan dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita dalam Matius 6 ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Banyak sekali dimaknai oleh banyak orang akhir-akhir ini, saudara. Karena kita akhir-akhir ini berusaha untuk hidup dan quote and quote dipaksa untuk hidup dengan 50% daripada penghasilan atau bahkan kurang, saudara. Sehingga banyak yang struggle dengan, banyak yang berupaya berjuang untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan banyak orang yang sudah mulai menggunakan tabungan mereka untuk berusaha survive atau berusaha bertahan di masa-masa pandemi seperti ini, saudara. Iya, lalu saudara mungkin berkata, iya Pak, enak Pak, dia punya tabungan, saya nggak punya. Tapi saya mau ingatkan lagi kepada saudara, buat saudara semua yang menonton daripada ibadah online ini, buktinya hari ini saudara bisa menonton ibadah online ini, berarti Tuhan sudah pelihara saudara. Kita sudah berjalan 3 bulan lebih daripada masa pandemi ini, dan saudara masih berada di sini, dan saudara masih sehat, dan saudara masih damai sejahtera. Itu bukti penyertaan Tuhan, bukan? Nah saudara, Tuhan tidak membawa saudara berjalan jauh sampai saat ini hanya untuk meninggalkan saudara. Saudara, mari kita baca dalam Pengkhotbah 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala sesuatu di bawah langit ini ada waktunya. Saudara, ingatlah bahwa ini hanya sebuah musim. Ini hanya sementara, ini hanya adalah sebuah musim. Sama seperti di Indonesia ada 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan, saudara. Kita tidak seperti di negara-negara lainnya yang mungkin memiliki 4 musim, ada musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim gugur, saudara. Jadi kalau kita di Indonesia, kita mungkin akan lebih irit di dalam tren fashion, di dalam tren berpakaian. Kita nggak perlu beli banyak pakaian untuk musim-musim tertentu. Kita cukup hanya punya payung untuk kita pakai musim hujan pakai payung, musim kemarau pakai payung. Jadi kita beruntung berada di Indonesia, bukan? Amin, saudara? Jadi musim ini bukan permanen, musim ini hanya sementara. Jangan pernah kita semua tergoda untuk membuat solusi atau keputusan yang permanen untuk sebuah musim yang sementara, saudara. Sama seperti corona ini. Pada saatnya ia akan berlalu, pada saatnya ia akan selesai. Firman Tuhan dalam Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat untuk jiwa kita dan aman, kata Alkitab. Saya ada munculkan gambar sauh di sini, saudara. Sauh itu adalah jangkar. Jangkar itu digunakan untuk perahu atau kapal supaya ia tidak terombang-ambingkan oleh
ombak. Dengan pengharapan saudara bisa kuat, saudara bisa menjalani keseharian saudara dan tidak diombang-ambingkan oleh kondisi di sekitar saudara. Hanya pengharapan yang membuat kita kuat dan aman. Sama dengan kehidupan kita. Pengharapan di dalam kehidupan kita itu akan membuat kita stand firm, kita akan menjadi kuat untuk kita tidak terombang-ambingkan oleh kondisi atau keadaan apapun yang terjadi di sekitar kita. Saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai ayat di dalam Ibrani 6 ayat 19 tadi, saudara. Saudara pasti kenal dengan kata-kata putus asa. Jikalau saudara mendengar kata-kata putus asa, apa yang saudara bayangkan? Apa yang saudara visualisasikan pada saat saudara mendengar kata-kata putus asa? Mungkin yang ada dalam pikiran saudara adalah gambaran orang yang sedang murung, duduk menyendiri, atau rasanya ingin menghilang atau mengakhiri saja. Putus asa, asa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah harap. Sehingga orang yang sedang putus asa itu adalah orang yang putus pengharapan, saudara. Kira-kira gambarannya seperti itu, jikalau seorang kehilangan pengharapannya, dia akan terombang-ambingkan oleh apa yang terjadi di sekitarnya, saudara. Dan terkadang putus pengharapan itu akan menggoda daripada saudara untuk membuat keputusan yang permanen untuk musim yang sementara ini. Saya yakin saudara tidak akan menutup rekening saudara karena pemasukan atau penghasilan atau order yang saudara dapat saat-saat ini sedang mengecil, bukan? Atau saudara tidak akan membuang payung pada saat musim kemarau karena kita tahu musim penghujan akan datang, bukan saudara? Amin. Nah, saudara harus ingatkan kepada diri saudara bahwa pengharapan di dalam diri saudara harus tetap ada. Walaupun ekonomi sedang dalam kondisi kurang pasti dan belum ada kepastian kapan ini akan berakhir, saudara harus ingatkan kepada diri saudara sendiri bahwa satu hari kita melewati masa corona ini, itu berarti kita sudah satu hari lebih dekat akan berakhirnya hal ini semua. Musim ini akan berlalu, musim ini akan selesai. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk segala sesuatu di bawah kolong langit ini ada waktunya. Kuncinya, saudara, adalah bertahan. Kunci bagi kita adalah bertahan. Bagaimana cara kita bertahan melalui musim ini? Karena ini hanya sementara. Bagaimana caranya kita bisa bertahan melalui musim ini? Can I survive another day? Apakah saya bisa bertahan satu hari lagi? Saudara, selama saudara memegang pengharapan saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan bersama dengan saudara. Saya hari ini akan membagikan 2 poin yang mungkin bisa memberkati saudara untuk supaya saudara bisa memiliki pengharapan dan juga dapat menjalankan kehidupan di musim ini dengan lebih baik dan saudara bisa keluar daripada musim ini lebih kuat dan lebih tahan banting, lebih kreatif daripada saat saudara masuk. Nah saudara, poin nomor 1 adalah tetap berusaha dan merencanakan kehidupan Anda. Mari kita baca di dalam Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saya ulangi sekali lagi, pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Nah saudara, saya waktu lagi mendapatkan ayat ini, saya coba membayangkan bagaimana sulitnya musim dingin membajak. Bagaimana sulitnya seseorang pada musim dingin harus tetap bekerja. Tentunya dibutuhkan tenaga ekstra, dibutuhkan metode yang berbeda, dibutuhkan cara-cara membajak yang berbeda. Tapi dikatakan di Alkitab bahwa jikalau seorang pemalas tidak membajak pada musim dingin, jangan berani-berani untuk mengharapkan sesuatu pada musim menuai. Sama halnya saudara dengan saat ini, sama halnya pada saat musim COVID-19 ini. Mungkin waktunya kurang tepat untuk kita membajak, mungkin situasinya tidak terlalu mendukung, tapi kita harus tetap bekerja, kita harus tetap membajak saudara, untuk supaya kita bisa menantikan sesuatu, mengharapkan sesuatu pada musim menuai. Dan juga di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 dikatakan seperti ini, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil dan atau kedua-duanya sama baiknya. Artinya, jangan biarkan kata putus asa menjadi bagian daripada kehidupan saudara. Dan saudara, hebatnya daripada musim
musim bisa membuat kita lebih mempersiapkan musim berikutnya. Saudara, bisa saya ajak membayangkan, mungkin saudara pernah pergi ke toko fashion yang internasional di mana dia melakukan sale besar-besaran untuk sebuah mode fashion musim sebelumnya. Contoh, pada waktu lagi musim panas, dia menjual pakaian musim dingin. Tentunya akan didiskon besar-besaran, bukan? Nah, saudara, pada saat ini pun sama, banyak hal yang tersedia dengan baik untuk kita pahami. Pada saat ini kita banyak WFH, work from home di rumah, kita punya banyak waktu untuk bekerja di rumah. Dan tidak ada waktu yang paling baik daripada saat ini untuk saudara membaca Alkitab setiap hari dan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena saudara memiliki waktu yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dan bagi saudara yang mungkin suka untuk berlatih atau training, ataupun saudara yang mungkin suka untuk self-improvement dan belajar, ini adalah waktu yang tepat untuk saudara. Karena saat ini banyak sekali training online yang tersedia, baik dengan biaya yang murah dan ataupun malah gratis, untuk tetap membuat saudara, pisau saudara tetap tajam. Dan buat saudara yang memiliki hobi yang sudah mungkin lama saudara tinggalkan, mungkin saudara membuat roti misalnya atau memasak saudara, ini mungkin waktu yang tepat untuk saudara berlatih kembali, saudara melakukan kembali. Karena kemungkinan itu akan menjadi income tambahan untuk saudara suatu hari ke depan. Pada saat hobi-hobi itu saudara lakukan, saya ingin ingatkan kepada saudara, jangan berhenti di musim ini hanya menjadi korban. Jangan berhenti di musim ini hanya menjadi korban. Tetaplah berlatih, karena practice makes perfect. Berlatih membuat menjadi sempurna, tapi tidak berhenti sampai di situ saudara. Practice make permanent. Berlatih membuat segala sesuatunya yang sudah saudara latih menjadi permanen. Jikalau kita mau keluar daripada musim ini lebih baik daripada sebelumnya, kita harus tetap berlatih. Kita harus tetap berusaha. Sekarang waktu saudara banyak sekali yang lowong, kita harus gunakan dengan baik. Jangan kita hanya gunakan untuk membuka medsos, baca berita, terus habis itu chatting dan lain-lain. Tahu-tahu sudah malam. Atau mungkin saudara yang sudah berkeluarga dan sudah punya anak, mungkin harus menyiapkan pekerjaan rumah tangga, lalu akhirnya membawa anak untuk sekolah online dan lain-lain. Akhirnya tahu-tahu sudah malam. Saudara pastikan bahwa kita punya waktu untuk membaca firman setiap hari dan juga memiliki waktu untuk berhubungan dengan Tuhan secara pribadi setiap harinya saudara. Musim ini tetaplah berlatih supaya saudara keluar daripada masa ini lebih baik daripada saudara masuk. Karena apapun yang saudara lakukan di musim ini untuk bertahan, untuk survive, itu akan menjadi kunci sukses saudara di musim yang berikutnya. Apapun yang saudara lakukan di musim ini untuk survive, itu akan menjadi kunci sukses saudara di musim selanjutnya. Poin nomor 2 saudara, itu adalah don't be afraid and experience your God. Jangan takut dan alamilah Tuhanmu. Mari kita baca di dalam Yosua 3 ayat 3-4. Ayat ini diberikan kepada bangsa Israel pada saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan saudara. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah saudara, di dalam angkatan ini, tidak ada yang pernah melewati masa ini sebelumnya. Tidak ada yang pernah melewati masa-masa krisis seperti ini sebelumnya. Pandemi pernah terjadi 100 tahun yang lalu menurut sejarah. Tapi dalam angkatan manusia saat ini tidak pernah ada yang mengalami sebelumnya. Suatu hal yang kita belajar daripada Yosua saudara, bahwa dalam menghadapi sesuatu hal atau sesuatu kejadian yang belum pernah kita tempuh, belum pernah kita lalui dahulu, kita harus menaruh Tuhan di depan kita. Tuhan harus berjalan di depan saudara. Suatu pelajaran yang sangat baik yang bisa kita petik dari
Yosua dan bangsa Israel bahwa Tuhan harus berjalan di depan saudara melalui musim ini. Melalui musim pandemi COVID-19 ini, Tuhan harus berjalan di depan saudara. Mari kita lihat contoh Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang sangat terbuka dalam mengungkapkan perasaannya kepada Tuhan. Dia juga memiliki perenungan yang sangat baik di dalam kehidupannya sehari-hari, saudara. Di dalam Mazmur 56 ayat 3, pada saat Daud merasa takut, dia berkata seperti ini, saudara. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dia mengingatkan kembali kepada dirinya, siapa Tuhan bagi dirinya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara, ketidakpastian itu adalah kesempatan buat Tuhan untuk menunjukkan otoritasnya di dalam kehidupan kita. Saudara, waspada terhadap sebuah ketidakpastian itu sangat perlu. Berhikmat itu sangat penting. Bahkan di hari-hari musim ini, kita harus menjalankan kehidupan kita penuh dengan hikmat. Di dalam Yakobus 1 ayat 5 dikatakan seperti ini. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, bagi semua daripada kita yang mungkin kekurangan hikmat dalam menjalankan kehidupan hari-hari ini, di masa musim pandemi ini, mintalah kepada Tuhan. Dia yang akan memberikan kepada kita dengan tidak membangkit-bangkit, kata firman Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, Yesaya 41 ayat 20, saudara. Tapi saya akan memberikan prolog untuk ayat ini, di mana ini adalah ayat di mana Tuhan memberikan pernyataannya bahwa Dia menyertai Yakub. Dan di ayat-ayat selanjutnya Dia memberikan janji kepada Yakub bahwa Yakub tidak perlu takut dan tidak perlu gentar untuk melangkah, saudara. Dalam ayat 20 sebagai penutup begitu powerful, saya akan bacakan untuk saudara, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Kata-kata yang menarik perhatian saya di dalam ayat ini adalah supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami. Nah, saudara, sebelum semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami, seharusnya diri kita sendiri itu melihat dan mengetahui dan memperhatikan dan memahami betapa baiknya Tuhan itu. Bagaimana Tuhan sudah menolong saudara. Kita adalah penonton sekaligus pelaku daripada rencana Tuhan. Kita adalah penonton dan sekaligus pelaku daripada rencana Tuhan. Mungkin ada beberapa kejadian yang memang kelihatannya harus begitu sulit dan akhirnya begitu susah untuk kita lewatin. Tapi itu harus terjadi, saudara. Untuk supaya kita bisa melihat dan mengetahui. Untuk melihat dan mengetahui itu bisa dengan cepat, saudara. Bisa sangat cepat. Tapi untuk memperhatikan dan memahami, saudara butuh waktu, saudara butuh tenaga, saudara butuh fokus yang lebih untuk dapat memperhatikan dan memahami. Saudara dan saya memiliki portfolio pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita sering ditolong Tuhan, bukan? Dan pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat dan selalu tepat solusinya untuk kita. Nah, saudara, kalau saya boleh analogikan kehidupan kita, saya akan jelaskan lebih lanjut dengan sebuah gelas. Saudara bisa lihat di tangan saya ada gelas. Saya bisa menaruh gelas, setiap kali gelas ini saya bawa ke tempat yang lebih tinggi, atau saya tempatkan gelas ini ke tempat yang lebih rendah, atau saya harus menangkap gelas ini pada saat dia jatuh. Saudara, yang tertinggal di gelas ini, itu adalah sidik jari saya sebagai pemegang gelas ini. Sama juga seperti kehidupan kita, saudara. Pada saat saudara boleh melewatin kesulitan dalam ekonomi saudara, pada saat Tuhan boleh menolong saudara melewati masalah di dalam hubungan keluarga saudara, pada saat saudara boleh sembuh daripada penyakit saudara, Tuhan sedang meninggalkan sidik jarinya di dalam kehidupan saudara. Dan yang saudara perlukan hari-hari ini, di dalam musim ini, adalah saudara bukan hanya melihat dan mengetahui, tapi saudara harus memperhatikan dan memahami bahwa di seluruh kehidupan saudara,
itu tertinggal sidik jari pertolongan Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat dalam menolong saudara. Jikalau saudara masih khawatir dan saudara masih takut pada saat ini, mungkin saudara baru berhenti di melihat dan mengetahui pertolongan Tuhan. Tuhan yang sama yang sudah menolong saudara melewati kesulitan pada saat itu, Tuhan yang sama pula akan membuat saudara melewati musim yang sulit ini. Dan tidak ada yang gagal dalam rencananya. Tidak ada yang pernah gagal di dalam rencananya. Rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara tidak akan pernah gagal oleh karena hanya sebuah musim, saudara. Rencananya akan terjadi dalam kehidupan saudara. Dan Tuhan tidak akan membawa saudara sejauh ini hanya untuk meninggalkan saudara. Tuhan tetap berada bersama dengan saudara. Biarkan Tuhan berjalan di depan saudara, saudara tetap di belakangnya, sebab jalan ini belum pernah saudara dan saya lalui sebelumnya. Tidak ada yang batal di dalam kehidupan saudara, mungkin hanya akan tertunda. Saudara pasti akan memiliki ketahanan, saudara pasti akan memiliki kreativitas yang lebih, saudara pasti akan memiliki daya saing yang lebih melewati musim ini daripada saat saudara masuk. Jadi ada dua hal yang bisa kita lakukan untuk kita bisa bertahan dan survive melewati musim yang sementara ini. Yang pertama tadi adalah tetap berusaha dan merencanakan kehidupan Anda. Yang kedua adalah jangan takut dan alami Tuhan saudara. Stay safe, ikuti anjuran pemerintah, jaga kesehatan saudara, minum vitamin yang saudara perlukan, tetap berlatih, jangan pernah hilang pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.